Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode nanti malam, dimana di episode nanti malam kita akan menyaksikan bagaimana nantinya perselisihan antara Aksa dan juga Damar akan semakin memanas. Nah, kira-kira apa hasil dari keputusan pengadilan untuk mereka berdua? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana saat itu Aksa yang menyelamatkan bayi Dirga ketika Dirga diculik oleh seseorang, ya kawan-kawan. Bahkan bukan hanya sampai di situ saja, Aksa juga telah mendonorkan darahnya untuk Dirga karena ternyata Dirga membutuhkan transfungsi darah, ya kawan-kawan. Dan kebetulan saat itu golongan darah Aksa sama dengan Dirga, yaitu golongan darah A. Awalnya Aksa ingin menghubungi Damar, namun nenek Damar mengatakan bahwa percuma, semua itu tidak ada bedanya karena Dirga bukanlah anak kandung Damar. Setelah mengetahui semua itu, Aksa benar-benar terlihat begitu sangat kasihan kepada Dirga, ya kawan-kawan. Bahkan ketika Aksa sedang mendonorkan darah, Aksa menyuruh dokter untuk mengambil darah Aksa sebanyak-banyaknya dan memastikan bahwa anak itu akan baik-baik saja. Ya, namun setelah Aksa selesai mendonorkan darah untuk Dirga, tiba-tiba ada menelpon dan saat itu mempertanyakan posisi Amira dan juga Aksa. Setelah mengetahui bahwa Aksa dan juga Amira berada di rumah sakit, Adam pun akhirnya menyusul ke sana. Sehingga saat itu Aksa dan juga Amira pun menemui Pak Lian. Bahkan Pak Lian sempat pingsan sehingga mereka berdua akhirnya harus menunggu Pak Lian sampai siuman, ya kawan-kawan. Dan setelah pada akhirnya Pak Lian sadar, Pak Lian benar-benar tidak mau jauh dari Amira. Pak Lian ingin terus-menerus berada di dekat Amira. Bahkan ketika memeluk Amira, Pak Lian enggan untuk melepaskannya. Pak Lian benar-benar merasa sangat bersyukur karena ternyata keinginannya terwujud. Amira adalah putri kandungnya. Sementara itu di sisi lain, nampaknya nenek Damar telah menghubungi Damar dan memberitahukan kondisi Dirga saat itu, sehingga akhirnya Damar pun datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi Dirga. Namun tak lama setelah itu Amira dan juga Aksa juga datang ke sana. Saat itu kondisinya pun menjadi semakin menegang, apalagi setelah Damar merasa tidak terima dibantu oleh Aksa karena merasa Aksa adalah orang yang sangat munafik. Aksa terlihat baik di hadapan semua orang, namun kenyataannya Aksa adalah orang yang sangat jahat. Itu hanyalah asumsi yang ada di pikiran Damar, karena Damar belum menyelidiki sepenuhnya tentang siapa pengemudi dari mobil yang dimiliki oleh Aksa. Namun Damar justru malah menyalahkan Aksa dalam insiden kematian istrinya. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu.
Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Damar pun mengatakan bahwa dirinya tidak rela jika putri kandungnya dibesarkan oleh laki-laki seperti Aksa. Hal ini membuat Aksa benar-benar marah. Aksa pun akhirnya mengatakan kepada Damar bahwa sudah berkali-kali dirinya menegaskan bahwa Sasa itu bukanlah putri Damar, melainkan putri Aksa. Ya, meskipun Aksa bukanlah ayah biologisnya, namun sejak dalam kandungan Amira, Aksa selalu menjaga anak itu. Dan Aksa benar-benar menyayanginya meskipun kondisi fisiknya itu tidak sempurna karena Sasa hanya memiliki satu tangan saja. Namun Damar mengatakan bahwa mungkin itu menurut Anda. Namun kita masih belum tahu bagaimana hasil dari pengadilan nantinya, karena Damar sangat yakin bahwa dirinya bisa memenangkan gugatan hak asuh anak atas Sasa. Ya, padahal Sasa bukanlah siapa-siapa ya kawan-kawan. Namun karena ulah galang, Sasa kini menjadi diperebutkan oleh Aksa dan juga Damar. Satu-satunya saksi kunci yang bisa membongkar fakta ini adalah Suster Endah. Namun di episode sebelumnya, Suster Endah telah mengalami kecelakaan pada saat dikejar oleh Zaki dan juga Dokter Lana. Ya, meski sempat mengatakan bahwa dirinya menyimpan sebuah rahasia, namun kata-kata Dokter Lana membuat Suster Endah berhenti, karena Suster Endah saat itu memang kondisinya sangat buruk dan bahkan kata-kata yang diucapkannya pun tidak terdengar jelas. Namun naas, ketika dibawa ke rumah sakit, ternyata dalam perjalanan Suster Endah menghembuskan nafas terakhirnya. Ya, sesampainya di rumah sakit, Dokter Lana pun menyuruh para petugas medis untuk mengantar jenazah itu ke kamar jenazah karena besok akan segera dimakamkan. Ya, sangat disayangkan Suster Endah meninggal dunia sebelum membongkar semuanya ya kawan-kawan. Itu menandakan bahwa permasalahan Sasa, Aksa dan juga Damar itu masih ingin diperpanjang ya kawan-kawan. Jadi nantinya Aksa dan juga Damar, mereka berdua sama-sama memperebutkan anak yang bahkan bukan anak mereka masing-masing ya kawan-kawan. Nah, makin seru kan, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Kira-kira apa nih hasil keputusan dari sidang hak asuh atas Sasa? Apakah jatuh pada Aksa Amira atau justru jatuh kepada Damar? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.